Guys, ketemu lagi di channel gue dengan Bobby Werata Channel. Guys, kali ini gue mau bagi pengalaman ya tentang gue kemarin kena sakit juga ya, ada keliengan atau kayak tidak seimbang. Lalu gue kena sakit kepala banget pada waktu itu ya. Dan mungkin waktu itu gue karena kena infeksi telinga mungkin ya. Tapi di sini gue mau cerita gimana gue bisa sembuh total juga. Nah, kalau kalian belum ikutin video gue yang sebelumnya, gue waktu itu kena juga asam lambung, GERD ya, sama anxiety, dan gue bisa sembuh total. Jangan lupa ikutin video itu karena bermanfaat bagi kalian ya. Gue juga sembuh total dari sakit itu waktu itu, asam lambung ya. Oke, kita mulai yang waktu gue keliengan. Keliengan tuh dalam artian gini, jalan tapi kok kayak di kapal gitu, kayak mau jatuh gitu, kayak bukan pusing ya, bukan pusing atau apa, bukan, tapi nggak seimbang gitu, kayak kita jalan tuh mau jatuh. Lalu waktu itu gue juga kena sekalian itu ya, barengan itu sakit kepala banget teman-teman, itu sakit kepala. Lalu gue waktu itu kena juga mual, waktu itu mual juga ya, jadi 3 itu. Nah, mual waktu itu gue nggak tahu apakah kenapa gitu ya, tapi mungkin karena keliengan itu ya, jadi mualnya keluar. Nah, jadi di sini gue mau cerita ya, ada gimana gue bisa kena waktu itu ya. Ini menurut pengalaman pribadi, gue bukan dokter, sekali lagi ya. Ini menurut pengalaman pribadi aja, dan ya gue pengen berbagi, share buat bermanfaat bagi kalian yang memang kalau ada yang lagi kena keliengan, kepala sakit, puyeng ya kan, dibarengin dengan juga mungkin mual ya. Jadi gimana gue bisa sembuh total, dan gue sudah sembuh total. Jadi gue mau berbagi ya. Nah, jadi waktu itu gue pertama kali kena itu, sebelumnya gue berenang ya. Berenang ya biasa lah ya, air kaporit mungkin masuk ke telinga. Habis itu kan gue sering pakai cotton bud ya. Tahu-tahu malam-malam, gue inget banget waktu itu malam, tahu-tahu kok kuping gue kok sakit banget, sebelah kiri itu sakit banget. Tahu-tahu tiba-tiba pas bangun gue langsung vertigo. Jadi gue kena vertigo ya, sempat kena vertigo, tapi hanya kalau ngadep ke kiri, yang tempat telinga itu sakit aja. Kalau pas ngadep ke kiri, pas mau kanan langsung zzz. Nah, itu untuk waktu itu supaya gue nggak vertigo, cepet-cepet gue kananin lagi. Nah, kalau udah di kanan, tutup mata, zzz, sembuh lagi gitu loh. Pada waktu itu gue berpikir ya, apa karena asam lambung, apa karena apa. Tapi pas gue cari-cari di internet ya, research, tanya sana sini, tanya teman-teman, tanya orang-orang yang mungkin pernah ngalamin ya, mereka sih lebih curiganya ke telinga. Waktu itu gue kena telinga ya kan, itu yang gue yakinin ya, waktu itu gue kena telinga infeksi ya. Tapi ya gue nggak merasa buat telinga gue sakit dan apa, itu yang bikin gue bingung waktu itu ya teman-teman. Bingungnya tuh gini, pas gue tanya ya sama teman atau sama family, mereka bilangnya oh itu kecapean mata, karena waktu itu kan gue juga masih kerja ya di kantoran ya. Terus mungkin karena duduk ya dari jam 7 pagi sampai jam 6-7 malam gitu kan, duduk terus ya kan. Nah, mungkin itu mempengaruhi mata langsung keliengan ya kan. Akhirnya ya gue satu-satu ya gue cari tahu dulu. Akhirnya oke, coba kita telinga dulu deh. Akhirnya gue ke dokter telinga, dicek. Ya dia bilang sih oke, telinga ini agak capek nih, kelihatan nih ini yang buat keliengan ya. Oke, minum obat, bukan minum obat ya, dapetnya cuma obat tetes kok. Nah, obat tetes gue pakai selama seminggu, tapi kok nggak ada perubahan, masih aja gue keliengan, masih aja gue kalau duduk tuh nggak bisa lama ya, duduk tuh kayak langsung mau kayak nggak seimbang, terus mau jatuh lagi, mau mual lagi ya. Akhirnya gue pikir, wah ini bukan mata nih. Akhirnya gue cari tahu lagi. Akhirnya gue ke dokter umum dulu ya, dokter penyakit dalam waktu itu. Jadi banyak banget teman-teman itu penyakit itu ya, yang gue kena itu, yang sakit kepala berlebihan itu sama keliengan itu gue hampir setahun teman-teman ngerasain itu, setahun, percaya nggak. Jadi waktu itu gue kenanya itu, kalau nggak salah ya, waktu itu gue lagi di kantor, tahu-tahu gue capek,
habis ngangkat barangnya pindahan, langsung besoknya mulai kena juga tuh. Tapi kalau cuman capek kan nggak mungkin ya. Gue inget waktu itu ya gue berenang itu ya, mungkin telinga masuk airnya mungkin kotor, abis itu ya mungkin ya gue pakai cotton bud. Jadi teman-teman, cotton bud jangan dipakai, itu tidak baik. Jangan pakai cotton bud, lebih baik kalian ke dokter telinga minta dibersihkan, profesional ya, pakai alat gitu. Jangan pakai cotton bud, itu nggak bagus ya. Oke, jadi akhirnya gue ke dokter yang kedua ya, karena yang pertama yang mata kan gue merasa nggak ada ngaruh gitu, nggak sembuh gitu kan. Akhirnya gue ke dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam ya biasa ya, macam-macam ya, MRI, blood test ya kan, tes darah, semua dicek ya, namanya rumah sakit ya. Apa gue ikutin ya. Tapi gue yakin waktu itu enggak, ini nggak ada masalah sama darah, nggak ada masalah sama MRI whatsoever gitu ya. Tapi yang mungkin kan sakit kepala ya, akhirnya masuk akalnya yaudah kita MRI. Tapi gue yakin pada waktu itu gue nggak ada apa-apa, gue sembuh kok, ini bukan masalah kepala semua gitu loh. Gue yakin bukan ya. Dan akhirnya bener, MRI keluar, tes darah keluar, bagus semuanya. Ya gue yakin juga ya, karena gue berdoa juga ya, tiap hari itu ya, karena sakit itu juga ya, gue akhirnya lebih dekat juga ya sama Tuhan, karena minta kesembuhan. Ya mau kemana lagi gitu loh kan, kita bergantung sama manusia ya nggak bisa ya, kita bergantung sama Tuhan, kita minta ya kan. Tapi tentunya kita tetap berusaha ya teman-teman, bukan berarti kita berdoa terus ya udah di rumah aja terus dikompres, ya enggak juga. Kalau bisa ya kita, ya bukan kalau bisa ya, kita minta pendapat juga ke dokter ya, mungkin melalui obat itu kita bisa sembuh kan, diberkati juga ya. Nah, jadi dua itu bagus ya. Loh, wah ini kok bagus ya, apa ya. Oke, akhirnya berikutnya gua curiga kan telinga nih. Gua pikir ya, ya udah deh, gua ke dokter telinga aja ya. Sebelum gue masuk ke dokter telinga itu, gue mau kasih tahu ya apa aja sih yang gue alamin ya selama setahun itu ya. Tapi kita bagi dua ya, karena 7 bulan itu sebelum ke dokter telinga itu gue 7 bulan tuh, terus 3 bulan tuh baru setelah dokter telinga itu baru enakan. Jadi gini, yang gue rasain ya teman-teman, itu kalau jalan itu kayak sepoyongan gini lah, kelingan. Tapi kelingannya itu bukan kelingan yang kayak mabok laut, bukan. Tapi ada rasa dorong juga, nggak enak, badan tuh jadi kayak memual, memuntah, makan nggak enak, semua nggak enak, ditambah sakit kepala. Jadi teman-teman bisa bayangin, sakit kepala sama kelingan digabung. Dan sakit kepalanya itu bukan sakit kepala yang cuman minum obat Panadol, Bodrek langsung sembuh, enggak. Itu obatnya waktu itu gue udah beda waktu itu dikasihnya. Nah, obat untuk yang kelingan itu, untuk sakit kepala itu akhirnya gue dapat dari dokter telinga kan. Jadi gini, gue ke dokter telinga ya, klinik aja, nggak rumah sakit yang ini. Gue ada kedua dokter telinga teman-teman, ada dua. Dokter telinga yang besar rumah sakit, sama dokter telinga yang klinik. Jadi waktu itu gue ke dokter telinga yang besar dulu ya, rumah sakit ya. Ya udah dicek sana sini ya, pendengaran bagus 100%. Lalu tes darah lagi juga bagus. Akhirnya di terapi panas waktu itu kan, terapi panas. Tapi gue kan kadang-kadang gue gini loh teman-teman, kadang-kadang gue mikir gini, kayaknya nggak mungkin deh. Ya memang sih bukannya sombong atau apa ya, tapi kadang-kadang kan kita kan research juga ya, nyari tahu apa sih yang bikin gue sakit. Kayaknya nggak mungkin kesini, tapi karena rumah sakit kan yang ngikutin prosedur ya. Akhirnya gue terapi panas disuruh 5 kali, cuman sekali itu agak mahal ya. Gue pikir daripada gue terapi panas pakai alat, lebih baik gue terapi panas pakai matahari kan. Ya memang gue agak nakal juga ya, tapi terapi panas itu 2-3 kali kok nggak ada perubahan. Jadi gue tiap yang paling nggak enak tuh tiap bangun tidur itu gue tuh selalu hati-hati, jangan gue dari sebelah kiri bangun, harus dari kanan, karena kalau kiri langsung muter set. Nah akhirnya gue mikir lagi, aduh kemana ya gue ini, udah sakit kepala kan, udah gitu gue masih kerja, dan kadang-kadang mual juga ya makan ya. Tapi ya itu mungkin karena dari sakit kepalanya ya, dari kelingan yang mempengaruhi pencernaan juga ya. Akhirnya gue ke dokter telinga yang kedua, ini klinik kecil aja di dekat Kokas. Gue ke situ, dokternya langsung bilang, coba saya periksa
karena berhubungan semua ya, katanya ENT ya. ENT itu maksudnya ear, nose, dan throat ya. Jadi tenggorokan dicek, hidung dicek, telinga dicek. Dia cek, oh, oke, ada agak kotor kan, dibersihin dulu pakai air, set, selesai. Terus dia cek ke hidung, dia bilang agak merah katanya di sini hidung sama tenggorokan atau apalah. Terus akhirnya gue dikasih suntikan, akhirnya dikasih antibiotik buat 2 minggu kalau nggak salah, waktu itu seminggu. Jadi gue datang hampir 5 kali gue di dokter itu ya, karena gue merasa baikan setelah yang gue minum obat itu ya. Lalu untuk yang sakit kepala tuh gue ada kasih satu obat, gue lupa juga namanya, tapi itu obat bagus banget ya, minum itu langsung sakit kepalanya turun. Tapi tetap pada waktu itu tuh masih naik, masih sakit kepala. Lalu kuping, jadi gue yakin pada waktu itu tuh gue sebenarnya infeksi telinga ya. Cuman dokter telinga pada waktu itu nggak sampai terus terang bahwa bilang oh ini infeksi telinga, enggak, dia lebih ke masalah di hidung deh kalau nggak salah ya, hidung doang. Kalau telinga dia bilang nggak apa-apa ya, tapi mungkin gue ada kena infeksi telinga dalam ya waktu itu ya. Cuman yang namanya telinga dalam tuh memang agak tricky ya, memang agak sulit diketahui kecuali dokter yang bagus ya waktu itu ya. Jadi akhirnya gue percaya sama dokter ini karena pas gue minum obat dia sakit kepala gue agak turun. Lalu untuk vertigo ya kita dikasih juga ya untuk mencegah ya. Jadi ada 3-4 jenis obat, vitamin juga gue minum. Akhirnya gue minum sampai bulan keempat itu progres, ada naik. Maksudnya progresnya membaiknya naik ya. Naik. Gue merasa bahwa lebih sehat, bisa nahan lapar, terus sama bisa nahan mual juga ya. Waktu itu gue nggak bisa lapar sama sekali. Kalau udah mau lapar tuh langsung, waduh, langsung merasa badan tuh nggak enak, langsung, kayak mual lagi gitu loh. Bahkan gue waktu itu ya, duduk doang sebentar 10 menit itu nggak bisa teman-teman. Itu yang gue rasain waktu gue kena kelingan itu sama sakit kepala itu ya. Itu yang nggak bisa banget. Jadi telat makan tuh juga gue nggak boleh ya. Ya mungkin karena gue berpikir ya makanan itu kan yang buat kita kuat juga ya. Jadi ya harus kita makan terus, harus jaga juga sih. Tapi pada itu gue merasa yang kelingan sama sakit kepala itu yaitu gue makan nggak boleh telat juga ya. Gue merasa kok gara-gara sakit kepala kok jadi ini ya. Jadi mual-mual ya. Dan waktu itu teman-teman gue juga sering minum namanya tebu ya, tapi tebu kan gula ya, terlalu banyak juga nggak bagus ya. Ya waktu itu dibarengin semua lah, gue seimbangin semua, olahraga lagi ya kan, lebih sehat lagi hidup. Akhirnya setelah 4 bulan dari dokter telinga itu gue dikasih obat sakit kepala semua. Dan juga jangan lupa teman-teman tetap ya harus berdoa, minta sama Tuhan untuk kesembuhan, minta obatnya diberkati, pasti sembuh. Jangan khawatir teman-teman, waktu itu keyakinan gue adalah waktu itu pasti sembuh ya dengan obat dan semua ya. Pada waktu itu sebenarnya gue masih di abu-abu ya, apakah ini telinga infeksi ya, tapi hati gue bilang ini infeksi telinga nih. Ya ditunggu dulu kan infeksi telinga sampai sembuh kan ya. Ya udah, kita minum obat, ternyata udah membaik. Akhirnya waktu itu gue memutuskan untuk lanjut studi ya ke luar, ke Inggris tepatnya. Pada waktu itu gue masih merasa sedikit khawatir bahwa nanti gue akan puyeng, gue akan sakit kepala dan semuanya ya. Tapi pada waktu itu gue bisa pastikan bahwa cuman sisa-sisa 5% lah sakit kepala dan kelingannya. Tapi gue yakin karena waktu itu sudah hampir sembuh ya, gue pikir kan maksudnya udah mulai progresnya naik ya untuk kesembuhannya. Akhirnya gue beraniin nih, gue ke Inggris deh, mau lanjut studi gitu ya. Tapi ada beberapa teman bilang kan lu masih sakit ini nih, nggak apa-apa. Gue bilang ya udah mulai naik sih grafiknya kesembuhannya itu ya, dalam artian udah mulai enakan, masih ada sedikit, terus masih harus hati-hati kalau misalnya bangun tidur gitu, nggak boleh cepet-cepet dulu. Tapi gue yakinnya begini, yakin akan sembuhnya tuh gini kalau ke Inggris, karena Inggris itu kan udaranya bersih ya. Udah gitu gue di Inggris itu nanti kan selain kuliah nanti kerja juga part time, dan itu kan lebih banyak gerak ya tubuh ya, karena
Di sini kan tinggal jalan kaki aja bisa gitu ya. Dan akhirnya Januari gue jalan ya, beraniin diri. Tapi di bulan Januari akhir itu udah lumayan enak, gue udah berusaha untuk apa ya, lepas lah dari obat ya, paling vitamin aja sih masuk gitu ya. Akhirnya sampai di Inggris masih agak takut-takut tuh, masih apa ya, masih aduh, masih ini nggak ya, kira-kira masih kena nggak ya nanti ya gini ya. Akhirnya pelan-pelan juga, pelan-pelan, tapi lambat laun sembuh, dan akhirnya sembuh total. Entah kenapa, apa mungkin karena pikiran di sini gitu ya, maksudnya di sini kan nggak ada macet, di sini kan ya memang ada kuliah, tapi nggak stres-stres amat gitu, maksudnya ada pemandangannya. Kalau Jakarta kan cuman ke mall ya udah bosen lah, tapi di sini kan kita bisa lihat pemandangan, bisa lihat pantai deket banget di sini. Jadi mungkin itu yang buat akhirnya gue yakin ya, gue nyampe sini pasti sembuh. Apalagi sibuk ya dengan kegiatan kerja gitu ya, part time di hotel. Tapi gue percaya sih, maksudnya ya gue berdoa juga minta kesembuhan ya. Dan akhirnya obat itu gue lepas Januari, Desember udah gue nggak minum obat itu ya. Tapi karena udah mulai membaik lah, kelingannya udah mulai hilang, udah mulai hilang lah, sudah tinggal dikit lagi. Terus sakit kepalanya juga udah mulai hilang, keseimbangan juga udah mulai normal. Akhirnya pas nyampe di Inggris lebih mantep lagi, pas nyampe di sini ternyata akhirnya sembuh total. Nah, itu pengalaman pribadi gue ya, perjalanan waktu pertama kali bisa dapat keliengan, terus dapat sakit kepala yang amat sangat gitu ya, terus sama ditambah mual juga. Akhirnya sembuh total gue. Nah, jadi kesimpulannya intinya untuk sembuh itu ya dari pikiran kita juga ya, itu satu ya. Terus kedua ya, kita jangan ya kita minta pendapat lah, kita ke dokter atau minta pendapat orang, kita searching sendiri ya kan. Ya memang sih ada beberapa tricky ya, kayak kemarin yang ear infection ini kan sebenarnya dokternya nggak tahu ya, kalau menurut gua ya dia lebih ke sini, tapi lebih ke hidung, tapi dikasih obat lah ya, antibiotik dan sebagainya. Ya itu helps ya, membantu, tapi kayaknya lebih kepikiran kita ya, itu membantu. Pikiran kita juga harus ditambah juga, harus tenang, harus yakin sembuh, dan pasti bisa. Jadi pengalaman gue kena kelingan itu sebenarnya parah sih ya, setahun ya, termasuk wow banget gitu loh, karena gue nggak nyangka gitu, gue harus nahan kepala sakit tiap bangun tidur, harus puyeng, itu sampai mempengaruhi gue kerja gitu loh waktu itu ya. Baru duduk muntah, bener-bener deh. Tapi ya udah, intinya apa ya, jaga kesehatan teman-teman. Telinga khususnya ya, karena telinga itu keseimbangan, karena gue curiga kemarin telinga soalnya ya, dan infeksi telinga kan lambat laun sembuh ya. Dan ya mungkin ada antibiotik juga ditambah waktu itu ya, yang untuk telinga kalau nggak salah Stugeron, gue minum itu untuk telinga yang dari dokternya. Oke teman-teman, itu pengalaman pribadi gue ya, kena kemarin, keseimbangan hilang, keseimbangan agak-agak apa, tambah kelingan gitu ya, kayak kelingan gitu, dan juga sakit kepala. Oke, tapi yakin kalian yang masih mengalami di situ, yakin sembuh, jangan menyerah ya, minum obat, olahraga, hidup sehat ya. Oke, thank you, jangan lupa subscribe, comment, like, dan share ya. Thank you guys, bye.